wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mu'minin imamil muttaqin sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang berkat limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya lah kita bisa berkumpul kembali bersama di bulan suci yang penuh berkah ini, bulan Ramadan 1444 Hijriah. Banyak sekali kenikmatan yang kita rasakan di bulan suci yang penuh berkah ini. Yang pertama tentunya kita bisa berjumpa kembali dengan bulan ini di tahun 1444 Hijriah. Para pemirsa Oase SD Islam Al-Azhar 45 Palembang, banyak saudara kita yang di tahun 1443 masih sehat, masih berbahagia, masih ada di dunia. Namun di tahun 1444 Hijriah ini mungkin sudah tidak bersama kita lagi, mungkin sudah tidak sehat lagi, atau bahkan mungkin sudah tidak sanggup melaksanakan ibadah puasa. Kenikmatan selanjutnya yaitu kenikmatan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Melaksanakan berbagai macam kegiatan ibadah di bulan Ramadan. Salat tarawih bersama, tadarus Al-Quran, dan berbagai macam kegiatan-kegiatan lain. Sembari menunggu berbuka, banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan yang berfaedah. Tentunya kegiatan-kegiatan ini juga yang turut membuat kita merasakan kebahagiaan di bulan suci yang penuh berkah ini. Sholawat dan salam tak lupa pula kepada junjungan kita, baginda kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman nanti. Pemirsa Oase yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam kenikmatan dan kebahagiaan yang kita rasakan di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah ini, salah satunya adalah kenikmatan menunggu waktu untuk berbuka puasa. Ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan sembari menunggu berbuka puasa. Salah satunya adalah bersosial media. Tentunya para sahabat Oase, para pemirsa Oase dimanapun Anda berada, sudah tidak asing lagi dengan istilah sosial media. Sosial media sekarang sudah menjadi bagian dari gaya hidup kita, sudah menjadi bagian dari keseharian kita, dan sudah menjadi bagian dari pola pikir masyarakat saat ini. Di bulan suci yang penuh dengan berkah ini, seperti yang saudara-saudara sudah ketahui, bahwasanya segala macam pahala yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Begitu pula dengan segala perbuatan salah, tentunya akan dilipat gandakan juga oleh Allah SWT. Bersosial media bisa merupakan salah satu kegiatan yang bermanfaat, namun juga bisa merupakan salah satu kegiatan yang mendatangkan mudarat. Pemirsa Oase yang dimuliakan oleh Allah SWT, ada berbagai macam cara agar di saat kita bersosial media kita tetap bisa mendapatkan faedah dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah lembaga survei yang berbasis di negara luar menyebutkan bahwasanya kegiatan bersosial media dari masyarakat seluruh dunia itu mencapai lebih dari 50% dari seluruh total kegiatan masyarakat yang menggunakan jaringan internet. Adapun selebihnya, masyarakat menggunakan jaringan internet
itu untuk mendengarkan musik, untuk membaca, dan lain sebagainya. Hal ini menandakan bahwasanya betapa masifnya pengaruh sosial media bagi seluruh masyarakat. Pemirsa, oase yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa cara dalam bersosial media yang walaupun kita kerjakan, namun insya Allah juga turut mendatangkan faedah dalam kehidupan kita maupun kehidupan orang lain di sekitar kita. Yang pertama, para sahabat saat melakukan posting, saat membagikan chat, itu bisa memulai dengan menggunakan kata salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita sebagai sesama saudara muslimin dan muslimah, tentunya akan sangat baik bagi kita di saat membuka percakapan, di saat membagikan informasi, kita buka dengan salam. Pemirsa oase yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bersosial media, dalam membagikan informasi di internet, tentunya kita tidak asing dengan istilah timeline. Timeline ini adalah suatu fitur di dalam sosial media di mana kita bisa membagikan foto, membagikan video, dan membagikan informasi kepada semua teman-teman, kepada semua kerabat yang terhubung di dalam sosial media tersebut. Di dalam membagikan konten timeline ini, hendaklah kita sesama kaum muslimin, sesama kaum muslimah membagikan timeline menggunakan salam. Dibuka dengan salam, ditutup dengan salam pula. Lalu yang kedua, ada suatu fitur di sosial media yang bisa kita gunakan yang bernama unfollow atau block. Fitur ini memungkinkan kita untuk membatasi informasi yang masuk ke dalam sosial media pribadi kita. Apabila saudara-saudara menyaksikan ada sebuah akun atau ada sebuah sumber yang kerap membagikan konten-konten hoax, konten-konten yang tidak bisa dipertanggungjawabkan isinya, atau bahkan konten-konten yang bersikap diskriminatif, maka hendaknya saudara-saudara untuk menggunakan fitur tersebut. Jangan ragu-ragu, unfollow, jangan ragu-ragu, blok akun-akun tersebut. Karena apa? Dengan mengunfollow dan memblok akun tersebut, tentunya itu akan menghindarkan kita secara tidak sengaja maupun secara sengaja membaca konten yang dibagikan oleh akun tersebut. Pemirsa oase yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah telah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Allahu bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Karena itu, marilah di bulan suci yang penuh dengan berkah ini, kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Jangan sampai kebaikan yang telah kita lakukan tercela hanya karena satu konten yang kita bagikan. Daripada itu, marilah semua kita isi Ramadan ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Kita isi Ramadan ini dengan konten-konten yang positif. Adapun dengan konten-konten positif tersebut menghindarkan kita dari hal-hal yang negatif, menghindarkan kita dari puasa yang berkurang pahala dan keberkahan. Pemirsa oase yang berbahagia, demikian tadi tips bersosial media yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Semoga bulan suci ini bisa kita penuhi dengan segala hal-hal yang positif dan yang bernilai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.